Halo teman-teman, kembali pada update Gudang Saham tanggal 4 Februari 2023. Kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor retail. Sektor retail sebenarnya sudah berbulan-bulan kita bahas dan tidak ada yang terlihat sangat menarik terlalu besar. Kan tetapi setelah kita lihat pada bulan Januari ini ada beberapa saham tersebut yang mulai naik, maka kita lihat bahwa potensi saham-saham di sektor retail ini sudah membaik dan ada kemungkinan mereka akan lanjut lebih baik, lebih besar lagi, lanjut naik lagi di tahun ini. Nah, tapi sebelum kita mulai ke saham-saham di sektor retail, kita bahas dulu pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Jadi, kita sempat gambarkan downtrend channel berwarna hijau ini untuk antisipasi apakah IHSG akan turun kembali atau tidak. Pada saat ini terlihat sangat kuat ya, jadi memang berada di atas level 6.850-nya. Jadi kalau kita lihat lingkaran berwarna biru ini yang di atas, untuk 1 sampai 2 minggu ke depan, kalau IHSG bisa menembus di sini, maka kita harapkan IHSG akan menguat ke level berikutnya, yaitu ke level 7.250 sampai 7.300. Akan tetapi kalau 2-3 hari kemudian IHSG turun, maka kita bisa mencoba membeli IHSG di level support 6.500 sampai 6.600 di sini. Nah, saham retail pertama kita adalah saham ACES Ace Hardware. Sempat downtrend untuk jangka menengah dan juga walaupun jangka panjangnya masih downtrend, kita lihat ACES berusaha untuk membuat higher high atau paling tidak sama dengan high sebelumnya, yaitu di angka 520. Nah, jadi saat ini memang belum naik ke atas untuk menembus. Kalau memang kita antisipasi bahwa ACES sudah membaik secara teknikal, maka kita bisa tunggu ACES kalau dia turun ke level 450-nya dengan stop loss di bawah level 430. Lalu kalau kita lihat resistance 510-520-nya, kalau resistance ini bisa ditembus, ACES bisa naik dan ditutup di atas 520, maka selanjutnya ACES akan menguat ke level 640. Lalu untuk berikutnya kita lihat saham RALS, Ramayana Lestari. Dari RALS sudah naik terlebih dahulu dibanding ACES ya. Jadi kita lihat sayangnya saat ini RALS berada dalam resistance jangka menengah di 710. Kembali turun ke level 695-nya sekarang. Nah, sebenarnya secara jangka menengah RALS sudah membaik. Jadi kita tinggal tunggu apakah RALS bisa turun ke level 600 sampai 620-nya. Kalau bisa bertahan di sana, kita bisa jadikan itu sebagai titik beli dengan stop loss di bawah, misalnya di 590. Lalu kita tunggu pemantulan dari RALS. Nah, setelah itu RALS kalau memang bisa naik di atas 710, 720, pergerakan selanjutnya RALS adalah menuju ke angka 870. Jadi kalau di level sekarang ini merupakan penguatan sekitar lebih dari 20%. Jadi ini lumayan menarik untuk kita pantau. Terutama kalau kita bisa beli di level 600 sampai 620. Penguatannya untuk jangka menengah, jangka panjang bisa sekitar 40%-an. Berikutnya kita lihat saham MAPI. Nah, untuk MAPI sendiri memang masih sideways ya. Jadi sempat ini namanya downtrend jangka pendek. Cuma kita coba perhatikan untuk MAPI secara mingguannya. Sebenarnya MAPI setelah naik di atas 1100 ini sudah sangat aman karena ini merupakan resistance all time high-nya yang dibuat di tahun 2019. Nah, setelah naik di sini secara teknikal sebenarnya MAPI mempunyai target penguatan hingga ke 1800. Nah, saat ini kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, sebenarnya MAPI membentuk pola yang namanya bullish flag di sini. Jadi kita hanya antisipasi untuk menunggu MAPI bisa naik kembali. Nah, lalu setelah dia tembus dari downtrendnya, saat ini berada di level 1400, MAPI bisa lanjut naik ke level 1750. Jadi secara jangka menengah lumayan, secara jangka pendek juga lumayan. Asalkan MAPI tidak turun di bawah 1100. Untuk kita lihat di sini, untuk spek buy sebenarnya kita bisa tunggu di level 1250 atau kita tunggu juga di level 1180. Di level ini bull flag-nya. Ya, jadi seperti itu.
Kalau untuk level 1250 kita lihat ini adalah tren uptrendnya di sini yang masih bisa dipakai untuk pembelian untuk saham MAPI tersebut. Lalu berikutnya kita lihat saham MAPA. MAPA juga membentuk bull flag juga di sini, tapi dia sudah naik, sudah tembus duluan sebelum MAPI. Kita lihat juga mingguannya untuk melihat seberapa jauh potensi kenaikan MAPA untuk jangka panjang. Nah, jadi level 3.400 ini merupakan level yang sangat penting dan sudah dilewati saat ini. Jadi untuk MAPA, potensi kenaikan selama MAPA bisa bertahan di atas 3.400 adalah ke level 5.300. Nah, kalau kita lihat titik masuk yang baik adalah sebenarnya kita tunggu pergerakan MAPA di level 4.150-nya. Apakah langsung tembus naik atau dia turun dulu sebelum melanjutkan kenaikan. Karena kita sudah terlambat untuk membeli MAPA di level 3.400 yang merupakan support kuatnya. Itu untuk MAPA. Lalu berikutnya kita lihat saham LPPF. Nah, LPPF jangka menengah memang masih downtrend karena kita lihat nih lower high di sini dari 6.300 lalu turun ke 5.200. Untuk support kuat sendiri sebenarnya berada di level 3.600. Ini untuk 3.600 ada potensi LPPF bisa kembali mantul karena kalau kita perhatikan di sini ini adalah level uptrendnya sejak zaman COVID di September sampai November 2020. Jadi kalau LPPF turun ke sana, ada kemungkinan LPPF bisa bertahan dan kembali mantul. Jadi kalau untuk titik beli kita bisa lihat 3.600, stop loss di 3.400 atau 3.375. Lalu berikutnya kita lihat saham AMRT, Alfamart. Ini kita gambarkan uptrend singkat sejak bulan Maret 2022, sudah hampir setahun naik terus. Jadi kalau kita lihat AMRT turun di bawah level uptrendnya, di bawah level 2.600, maka ini bisa dijual terlebih dahulu karena penguatan AMRT kemungkinan sudah berakhir. Jadi seperti ini. Jadi ini yang diharapkan kalau memang AMRT menembus level 2.600-nya. Lalu kita lihat saham Era Jaya Swasembada. Saham Era sudah tembus dari downtrend 1 tahunnya sejak bulan November 2021 dan tembus dengan volume yang besar. Jadi kita tunggu untuk pergerakan berikutnya. Dari sisi support kita harapkan AMRT bisa kembali ke level 420-nya. Karena di sini ada resistance beberapa kali yang sempat terpantul, jadi kita lihat apakah Era bisa turun ke sana dan kita lihat lagi untuk titik belinya setelah kita lihat volume penurunannya. Lalu berikutnya adalah MPPA, Matahari Putra Prima. Ini masih downtrend. Jadi kalau untuk membeli kita lebih baik spek buy di level 105 sampai 110 sebelum kita melihat kenaikan MPPA lebih lanjut. Berikutnya adalah saham Buka. Bukalapak mirip dengan MPPA, cuma dia sudah naik sedikit di atas downtrend sejak bulan Maret 2022. Mungkin idealnya kita bisa tunggu koreksi singkat di 270, tapi kalau memang turun ke level 250-nya juga merupakan titik ideal untuk dibeli. Untuk penguatan sendiri kita bisa lihat sebenarnya Bukalapak masih jauh di atas, mungkin di level 500-an, tapi kita harus coba untuk tunggu titik beli yang baik. Akan lebih baik lagi kalau MPPA Buka bisa naik dulu ke level ini sebelum
kembali turun. Jadi level ini adalah level 320-nya. Nah, di saat itu kita bisa lihat bahwa downtrend buka sudah berlanjut, sudah terhenti. Selanjutnya tinggal menentukan titik beli yang baik. Jadi sekian saja update kali ini mengenai saham-saham di sektor retail. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.